Bab 9 mengelola strategi. Kelompok 4 beranggota Febriani Angelika, Hatching, Ingrid Vanessa, Leni Sylvia, Mia Lenta. Dengan dosen pembimbing Deasi Rinanyanti Palealu. Manajemen strategi. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Mengapa manajemen strategi itu penting? Agar bisa meraih tujuan sebuah bisnis, dibutuhkan yang namanya kesabaran, konsistensi, dan juga perencanaan yang matang. Tanpa ketiga hal tersebut, tidak mungkin pebisnis mampu membangun perusahaan dengan kinerja yang efisien dan efektif. Apa itu manajemen strategi? Menurut Nicholas S. Majluk dan Arnoldo C. Hicks, pengertian manajemen strategi adalah cara untuk memandu perusahaan dalam mencapai sebuah target. Secara umum, definisi dari manajemen strategi adalah rangkaian tindakan dan keputusan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diaplikasikan seluruh anggota organisasi. Tujuan manajemen strategi: memberi arahan jangka panjang, membantu perusahaan untuk beradaptasi, menjadikan kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien, menyusun strategi baru guna menyesuaikan perkembangan pada lingkungan eksternal. Fungsi manajemen strategis: pertama, mengusung visi misi perusahaan. Perusahaan dapat merumuskan tindakan dan kegiatan yang harus diimplementasikan dan dijalankan agar bisa mencapai visi misi tersebut. Kedua, menjaga keteraturan bisnis. Mampu menetapkan pandangan dan tujuan apabila setiap divisi pada perusahaan mampu memiliki sinergi dan menjalankannya dengan baik. Menjadi panduan pada aktivitas perencanaan dan juga perbaikan. Menjadi panduan terhadap kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnis pada jalan yang ideal. Tanpa manajemen, perusahaan akan kesulitan dalam merencanakan perkembangan bisnisnya. Proses manajemen strategik. Proses manajemen strategik adalah proses 6 langkah yang memandu perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi. Langkah pertama, mengidentifikasi misi, tujuan, dan strategi organisasi saat ini. Setiap organisasi membutuhkan misi. Misi yaitu sebuah pernyataan tentang tujuannya. Mendefinisikan sebuah misi akan memaksa manajer untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan organisasi dalam menjalankan bisnis. Komponen pernyataan misi. Siapakah pelanggan perusahaan? Di manakah perusahaan bersaing secara geografis? Apakah perusahaan berkomitmen pada stabilitas pertumbuhan dan keuangan? Langkah kedua, melakukan analisis eksternal. Manajer melakukan analisis eksternal untuk mengetahui kompetisi di luar sana, seperti apa pasokan tenaga kerja di lokasi beroperasinya. Dalam analisis eksternal, manajer harus memeriksa perekonomian, demografi, politik atau hukum, sosial budaya, teknologi, dan komponen global untuk melihat tren serta perubahan yang terjadi di luar sana. Langkah ketiga, melakukan analisis internal. Sekarang mari kita melangkah ke analisis internal yang memberikan informasi penting mengenai sumber daya dan kapabilitas khusus organisasi. Sumber daya perusahaan adalah aset keuangan fisik manusia dan tak berwujud yang digunakan untuk mengembangkan, membuat, dan mengantarkan produk kepada para pelanggannya. Kapabilitas adalah keterampilan dan kemampuan organisasi dalam melakukan aktivitas kerja yang diperlukan dalam bisnisnya. Pelaksanaan analisis SWOT. Analisis eksternal dan internal gabungan disebut analisis SWOT. Manajer siap memformulasikan strategi yang tepat, menggali kekuatan organisasi dan peluang eksternal, menyangka atau melindungi organisasi dari ancaman eksternal, memperbaiki kelemahan yang kritis. Langkah keempat, memformulasikan strategi. Pada saat memformulasikan strategi, manajer harus mempertimbangkan realitas lingkungan eksternal serta sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya untuk merancang strategi yang akan membantu organisasi mencapai tujuannya. Ada 3 jenis utama strategi yang diformulasikan manajer koperasi, bisnis, dan fungsional. Langkah kelima, mengimplementasikan strategi. Implementasi strategi mengacu pada proses pelaksanaan rencana dan strategi yang sudah dirumuskan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Proses ini mengubah strategi yang sudah dirancang menjadi aksi dan tindakan nyata untuk mencapai tujuan. Langkah keenam, yaitu langkah terakhir, mengevaluasi hasil. Langkah terakhir dalam proses manajemen strategik adalah mengevaluasi hasil. Evaluasi hasil adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Strategi korporat adalah strategi yang menspesifikasi apa yang akan dikerjakan perusahaan berdasarkan misi dan tujuan organisasi. Jenis-jenis strategi korporat: pertumbuhan, stabilitas, pembaharuan. 1. Pertumbuhan. Konsentrasi, berfokus pada lini bisnis utama dengan meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan atau pasar yang dilayani.
Integrasi vertikal, backward, organisasi menjadi pemasok bagi dirinya sendiri agar dapat mengendalikan input. Forward, organisasi menjadi distributor bagi dirinya sendiri agar dapat mengendalikan output. Integrasi horizontal, perusahaan tumbuh melalui penggabungan dengan pesaing. Diversifikasi, berhubungan, perusahaan bergabung dengan perusahaan lain dalam industri yang berbeda tetapi berhubungan. Tak berhubungan, bauran yang ganjil, tidak ada kesesuaian strategis di antara bisnis-bisnisnya. 2. Stabilitas. Dengan strategi stabilitas, organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya. 3. Strategi pembaharuan. Mengetahui penurunan kinerja dengan memangkas biaya dan merestrukturisasi operasi organisasi. Pengurangan biaya masalah minor, pemutarbalikan masalah serius. Cara strategi korporat dikelola. Matriks BCG, alat strategi yang memandu keputusan alokasi sumber daya atau portofolio bisnis dengan melihat pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan yang diantisipasi. 1 bintang, pangsa tinggi, antisipasi tinggi. 2 sapi perah, pangsa tinggi, antisipasi rendah. 3 tanda tanya, pangsa rendah, antisipasi tinggi. 4 anjing, pangsa rendah, antisipasi rendah. Strategi kompetitif. Strategi kompetitif adalah strategi organisasi yang digunakan untuk bersaing dalam bisnis. Strategi ini mendorong suatu perusahaan untuk memiliki keunggulan kompetitif, yaitu keunikan yang membedakan organisasi. Ada beberapa faktor yang berperan sebagai keunggulan kompetitif. Yang pertama, kualitas. Seluruh karyawan bertanggung jawab mempertahankan kualitas produk yang dapat menjadi cara bagi organisasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang tahan lama dan tidak dapat diambil. Yang kedua, pemikiran desain. Pemikiran desain berarti berpikir dengan cara tidak biasa atau bisa disebut kreatif dalam menjalankan bisnis. Persaingan dalam industri dapat dimenangkan jika manajer dapat membangun ide-ide menarik yang belum pernah diterapkan dalam industrinya. Yang ketiga, media sosial. Strategi media sosial yang sukses harus membantu orang di dalam dan luar organisasi untuk saling terhubung serta mengurangi biaya-biaya atau dan meningkatkan pendapatan. Media sosial dapat menjadi sebuah senjata kompetitif yang kuat bagi perusahaan. Demi menciptakan keunggulan kompetitif yang tahan lama, dilakukan analisis industri dengan menggunakan model 5 kekuatan, yaitu ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan persaingan saat ini. Ada 3 jenis strategi kompetitif. Yang pertama, kepemimpinan biaya. Organisasi yang menggunakan strategi kepemimpinan biaya adalah organisasi yang bersaing berdasarkan biaya terendah dalam industrinya. Yang kedua, strategi diferensiasi. Organisasi yang menggunakan strategi ini akan menawarkan produk secara luas oleh pelanggan. Yang ketiga, strategi fokus. Strategi fokus digunakan dalam segmen sempit yang melibatkan keunggulan biaya atau diferensiasi. Sebuah organisasi bisa terjebak di tengah-tengah pasar ketika organisasi tidak dapat mengembangkan keunggulan biaya atau diferensiasi. Untuk melepaskan diri dari jebakan, manajer harus memilih keuntungan kompetitif apa saja yang ingin dikejar dan berusaha untuk mencapainya dengan menyatukan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi dasar. Isu-isu manajemen strategik saat ini. Manajer di mana saja pasti menghadapi persaingan global yang semakin ketat, serta ekspektasi kinerja yang tinggi dari investor dan pelanggan. Kepemimpinan strategis yang efektif. Salah satu peran penting yang dimainkan para manajer puncak adalah peran sebagai pemimpin strategis. Apa itu kepemimpinan strategis? Kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk mengantisipasi, membayangkan, mempertahankan fleksibilitas, dan bekerja dengan orang lain di dalam organisasi. Ada beberapa strategi organisasi yang penting dalam lingkungan masa kini. Pertama, strategi bisnis. Manajer menggunakan strategi bisnis untuk mengembangkan keunggulan yang kompetitif dan tahan lama. Kedua, strategi layanan pelanggan. Perusahaan yang menekankan layanan pelanggan yang sempurna memerlukan strategi. Strategi ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan apa yang diinginkan pelanggan. Ketiga, strategi inovasi. Organisasi menemukan cara yang baru dan lebih baik bagi karyawan. Strategi inovasi ini dapat menghasilkan penurunan biaya yang tentu saja juga dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif dan signifikan.